memberi salam, Oke, selamat berdoa pagi sesuai anak-anak keyakinan Ibu. masing-masing. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran hari ini. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak Ibu? Baik ya, syukurlah. Oke, anak-anak Ibu, sebelum kita memulakan pembelajaran kita hari ini, seperti biasanya kita awali berdoa dulu ya. Oke, sekretaris pimpin doa. Oke, terima kasih sekretaris. Oke, anak-anak Ibu, Menginformasikan tahu nggak hari materi. ini kita belajar tentang apa? Judulnya apa? Nggak ada yang tahu ya. Judul kita hari ini yaitu tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tahu nggak anak-anak Ibu apa sih makna dari tanggung jawab? Tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Masyarakat itu siapa? Masyarakat itu adalah kita sendiri, kamu dan anak-anak didik, orang tua di sekeliling kita itu adalah salah satu masyarakat. Nah, jadi arti dari atau makna dari tanggung jawab dari warga masyarakat itu yaitu pelaksanaan hak kewajiban warga negara menurut aturan-aturan yang berlaku dengan tujuan untuk kenyamanan dan kemakmuran serta kesejahteraan warga masyarakat tersebut. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, adakah yang tahu apa sih tanggung jawab kalian sebagai masyarakat? Apa tanggung jawab masyarakat itu? Gak ada yang tahu ya? Baik, tanggung jawab kita sebagai masyarakat itu contohnya itu menjaga kenyamanan, menjaga ketertiban lingkungan, menciptakan lingkungan yang damai, tentram, dan sejahtera. Nah, pelaksanaan tanggung jawab ini, tanggung jawab di lingkungan masyarakat itu yaitu ikut serta dalam pelaksanaan yang diselenggarakan dalam lingkungan tersebut. Contohnya apa sih, Bu? Contohnya seperti gotong royong. Gotong royong itu diadakan dalam satu masyarakat, kita ikut serta anak-anak Ibu. Gotong royong kayak mana, Bu? Membersihkan tempat tinggal kita, suatu desa kampung itu dibersihkan gitu kan anak-anak. Contohnya menanam pohon. Tujuannya apa, Bu? Tujuannya itu untuk menciptakan lingkungan yang nyaman serta masyarakat yang damai, sejahtera, dan tentram. Oke, anak-anak Ibu, apa sampai di sini ada yang kurang paham? Oke, di sini untuk lebih memperdalam pemahaman kalian tentang tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat ini, Ibu ingin menampilkan sebuah materi melalui PowerPoint. Mohon diperhatikan ya anak-anak. Oke, anak-anak Ibu, di hasil video yang sudah Ibu tampilkan, kalian bisa memperhatikan tentang apa-apa saja yang dibahas di dalam materi tersebut. Nah, Ibu ingin kalian dalam video tadi itu, Ibu ingin kalian mencatat atau menandai apa-apa saja informasi yang kalian ketahui dalam video tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, Ibu ingin juga nanti menampilkan sebuah video untuk sebagai contoh kecil tanggung jawab seorang siswa di sekolah. Hari pemilihan ketua pun tiba. Setelah upacara selesai, Bunita, Nabila, dan teman-temannya bergegas ke kelas. Bunita kemudian memanggil Bagus dan Andre untuk berdiri di depan kelas. Anak-anak, di depan kalian sudah ada 2 calon ketua. Silahkan pilih yang menurut kalian baik, bisa dipercaya, dan jujur, kata Bunita. Baik, Bu. Serentak murid-murid menjawab. Bunita membagikan selembar kertas kecil.
Kemudian murid-murid menuliskan nama calon ketua. 3 menit kemudian, kertas itu terkumpul di sebuah kotak. Penghitungan suara pun dilakukan. Nabila membantu Bunita membacakan nama yang tertera di kertas suara. Bunita menulis angka di papan tulis. Hingga akhirnya kertas terakhir tertulis nama Bagus. Bunita mulai menghitung perolehan suara. Bagus mendapatkan 20 suara. Sementara Andre 10 suara. Jadi anak-anak, berdasarkan penghitungan suara, ketua kelas kita yang baru adalah Bagus. Serempak murid-murid menjawab. Selamat ya Bagus, kamu menjadi ketua kelas yang baru, Bu Guru berkata. Terima kasih Bu, ucap Bagus. Hai yang Bagus, selamatlah ya, kata Andre. Sekarang, siapa yang akan kamu pilih sebagai wakilmu Bagus? Bunita bertanya. Bagus terdiam dan berpikir. Teman-teman, bagaimana kalau Andre jadi wakilnya? Setuju! Teriak teman-teman dengan kompak. Bunita senang pemilihan ketua kelas ini berjalan dengan baik. Murid-murid pun senang dengan ketua kelas dan wakil ketua kelasnya yang baru. Oke, anak-anak ibu, sebagai hasil dari yang kalian tandai, ibu ingin membagi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok nanti mencari atau mendiskusikan bagaimana alur pelaksanaan pemilihan ketua kelas yang ada dalam video yang ibu tampilkan tadi. Oke, kemudian setiap perwakilan dalam satu kelompok maju ke depan untuk menceritakan hasil diskusi kelompok tersebut. Nah, dari hasil diskusi kita dapat mengambil apa makna dan tanggung jawab seorang ketua kelas. Nah, tanggung jawab seorang ketua kelas itu yaitu untuk mengurus atau membagi tugas di dalam kelas serta bekerja sama dengan pengurus inti kelas lainnya dan berkoordinasi dengan wali kelasnya. Sedangkan anggota kelas itu memiliki tanggung jawabnya sendiri, yaitu untuk mematuhi aturan ataupun tata tertib yang ada di kelas serta melakukan ataupun mematuhi dan melakukan piket kebersihan kelas. Oke, anak-anak ibu, apakah ada yang kurang paham tentang materi kita hari ini? Atau ada yang ingin menambahkan tentang apa saja tanggung jawab yang ada di masyarakat atau sebagai siswa di sekolah? Nah, jika tidak ada, cukup dulu sampai di sini pembelajaran kita. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, seperti biasanya kita tutup dengan doa ya. Abel maju pimpin doa. Baik, terima kasih Abel. Nah, anak-anak ibu, minggu depan kita ketemu lagi. Mohon untuk mempelajari materi yang sebelumnya, nanti ibu akan tanya. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Selamat siang.